Halo semuanya, hari ini saya mau bahas mengenai fungsi amulet. Sebenarnya ini terinspirasi gara-gara kemarin ada customer kita yang sudah pakai amulet Luang Bumien, Kunpen Sensatan. Dia itu kan sebenarnya user baru ya di dunia amulet. Dan juga dia merasakan pakai itu gimana, kebetulan domisilinya di luar negeri. Nah, ketika dia pakai, dia cerita kemarin tuh mengenai pengalamannya. Yang mana awalnya kan dulu waktu tanya-tanya saya bilang, lebih baik pakai aja daripada sekedar meributkan fungsinya untuk apa gitu. Kenapa sih saya jawab kayak gitu? Teman-teman tuh perlu tahu hal ini, makanya saya buat video khusus kali ini. Nah, kenapa saya untuk beberapa orang saya akan menjawab lebih baik pakai aja gitu. Karena kalau kita berpatokan sama yang namanya di caption, misalnya saya posting amulet nih di Instagram atau saya jelasin di YouTube. Nah, cakupan dari fungsi sebuah amulet itu, kita kan terbatas sama waktu, terbatas sama fungsional gitu ya. Ibaratnya teks dan penjelasan yang saya kasih, itu kan ada limitnya kan, ada batasannya. Sementara pengalaman hidup setiap orang itu akan berbeda, dan juga pengalaman hidup seseorang itu akan bervariasi, ibaratnya itu luas gitu. Dengan hanya menyebutkan fungsi-fungsi tertentu, itu sama aja saya membatasi kemungkinan yang ada. Sementara kemungkinan yang akan hadir dalam kehidupan teman-teman itu bisa bervariasi. Contohnya, ini contoh ya, seperti yang adik saya alami. Kalau orang bilang rejeki, rejeki itu apa sih? Rejeki itu ada yang bilang dapat uang, ada yang bilang kesehatan, ada yang bilang teman yang baik gitu ya, ada yang bilang sanak keluarga yang support, ada yang bilang rejeki itu lingkungan yang nggak toksik. Ya kan banyak definisi rejeki ya. Memang itu betul semuanya, nggak ada yang salah. Contohnya adik saya tadi. Jadi dia itu kalau dibilang dapat rezeki, ya dapat gitu karena tapi bentuknya apa? Bentuknya itu berbeda dengan yang lain. Misalnya dia itu tiba-tiba mendapatkan bantuan dari atasannya, dari bosnya untuk mendapatkan sebuah aset gitu ya. Tapi dengan pinjaman soft loan lah, pinjaman lunak gitu, bukan seperti pinjaman di bank yang mana bunganya itu kan besar gitu. Tapi ada juga customer saya yang mengalami pengalaman berbeda. Dia itu kebantunya sama saudara sepupunya gitu. Jadi dia bisa bangun rumah, dapat pinjaman soft loan. Jadi pinjaman yang tidak dibatasi waktunya, tapi memang dia harus berkomitmen untuk bayar gitu. Karena kalau orang yang suka kabur-kabur utang, biasanya hidupnya susah. Biasanya ada aja tuh dia habis melulu. Nah, itu adalah bentuk macam-macam rezeki ya. Kok utang dibilang rezeki? Ini dia. Kalau kamu udah ngejalanin, kamu akan tahu. Kalau sekarang ibaratnya tuh utangan yang dikasih itu kan soft loan bentuknya, bukan yang dikejar-kejar bunga gitu. Itu adalah ibaratnya percepatan untuk kamu, sementara kamu akan dikasih belakangan rezekinya. Karena mungkin saat ini kamu belum ada kesempatannya, belum terbuka, tapi kamu dikasih cara lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu di luar dari penjelasan yang bisa dikasih di caption Instagram. Kenapa? Karena kalau kita asal tulis kayak gitu, orang cenderung akan berpikir menggampangkan hutang. Orang akan cenderung berpikir ngarepin orang lain. Sementara yang saya mau tekankan adalah ketika pakai amulet, kita itu fokus ke diri sendiri, berupaya diri sendiri. Masalah ada orang lain yang bantu, itulah keajaiban namanya. Jadi makanya saya bilang, kalau pakai amulet ini, saya sih nggak patokan sama testi orang ya. Lebih baik pakai sendiri, alami sendiri, rasain sendiri kayak gimana manfaat yang dirasakan. Saya ntar baca ini apa yang dia rasakan. Memang sih dia itu nggak menjelaskan secara detail ya apa yang dialami, karena dibilang banyak. Pokoknya intinya aja kata dia. Ya udah, saya ikut aja, ntar saya kasih screenshotnya. Tapi saya mau kasih penjelasan seperti itu. Kalau yang kita alami itu kemungkinannya banyak gitu. Jadi jangan hanya berpatokan sama apa yang saya jelaskan. Makanya saya bilang, kalau mau pakai, pakai aja. Nanti rasakan sendiri. Saya sering jawab kayak gitu. Saya biasa menilai itu dari percakapan sih. Jadi case by case. Ada yang masih perlu bimbingan, saya kasih fungsi secara general. Karena apa? Kalau kita jelasin, misalnya nih ya, contoh, ini fungsinya buat A, B, C, D, E. Spesifik, detail banget gitu ya. Tapi kalau yang datang justru bentuknya lain, nanti dia mikir, kok beda sama yang diomongin gitu. Nah, sementara dengan memberikan penjelasan fungsi secara detail spesifik, artinya kan itu mempersempit ya. Misalnya contoh nih, ini untuk pengasihan supaya orang kasihan dan bantu kita, ya. Tapi orang akan mengharapkan dalam hatinya itu
kemanapun dia pergi, aduh siapa yang mau bantu gue ya, aduh siapa gini, dia akan selalu berpikir seperti itu. Jadi dia nungguin gitu, dan itu nggak bagus, karena namanya keajaiban itu bukan ditungguin. Kita fokus melakukan hal yang kita lakukan, nanti ada aja jalannya. Nah itu akan lebih baik. Dan juga kalau misalnya kita mempersempit kayak gitu, kalau bantuan itu datangnya dalam wujud yang lain, tiba-tiba menang hadiah, itu kan bukan bukan bantuan dari orang lain seperti kasus yang tadi saya cerita ya, tapi ini kan dari orang yang malah nggak dikenal gitu, dari sebuah acara event gitu, itu kan beda lagi. Nah, banyaklah kemungkinan-kemungkinan, intinya jangan mempersempit. Kalau saya memberikan penjelasan secara detail banget, itu nanti akan mempersempit lingkupnya. Paham kan maksudnya? Kalau saya jelasin yang tadi agak membingungkan, mohon maaf ya. Tapi intinya tuh kalau misalnya saya memberikan penjelasan secara spesifik detail untuk A, B, C, D, E, itu nanti akan mempersempit ruang Anda. Sementara kalau saya kasih secara general, misalnya contoh nih, general, ini fungsinya buat apa kok? Ini fungsinya buat rezeki, ini untuk kesehatan, ini untuk pelindungan gitu, masing-masing beda ya. Terus nanti mereka akan bilang, oh cuma itu gitu. Loh, cuma itu. Nah ini dia, kalau dikasih detail salah, kalau dikasih luas, cuma itu katanya. Padahal dia sendiri butuh gitu. Dia sendiri nyari amulet tuh pasti gara-gara itu. Kok dia bilang cuma gitu. Kalau memang lu bisa selancar itu ngapain lu cari kan gitu ibaratnya. Nah, itu adalah dilema kalau kita mau memberikan penjelasan. Makanya kadang-kadang saya itu memberikan jawaban yang terbaik adalah lebih baik kamu gunakan sendiri, karena ada prinsip di dalam Buddhisme itu ehi passiko, yaitu datang, lihat, dan buktikan, yang mana pengalaman itu akan berbicara lebih banyak. Nah, tapi ada juga memang orang yang masih butuh-butuh bimbingan, jadi saya kasih guide sedikit deh. Saya lihat dulu responnya seperti apa gitu. Kalau misalnya responnya masih oke, saya akan kasih guidance. Tapi kalau responnya jelimet, nah itu udah tergantung deh kayak gimana nanti jelasinnya. Nah, itu satu. Terus yang berikutnya, saya akan jelasin juga mengenai fungsi ya. Fungsinya itu, kalau amulet biasanya orang-orang akan nanya, ini fungsinya apa, fungsinya apa? Biasanya, saya itu, yang tadi saya itu bilang, lebih baik kamu alamin sendiri. Ya, nanti kan kamu akan melihat, bervariasi pengalaman kamu, nggak cuman sempit di satu bidang aja yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan. Nah, ini juga penting. Karena apa? Karena nanti akan tiba saatnya kamu itu tidak lagi berfokus sama yang namanya fungsi. Kayak saya pakai amulet tuh udah nggak mikirin lagi fungsi ini, fungsi itu. Saya lihat gurunya, ya, saya udah punya keyakinan gurunya ke masalah hal yang baik, rezeki apa pasti udah otomatis datang kalau kita udah percaya sama gurunya, kita udah tahu gurunya gitu. Makanya saya pakai amulet, saya ambil amulet meskipun harganya lumayan gitu, saya udah nggak mikirin soal fungsinya lagi. Saya simpen apa buat keluarga suatu hari, buat generasi penerus. Karena saya kenal satu orang, dia tuh orangnya nggak mau terbuka sebenarnya, tapi saya akan kasih kisi-kisi aja sedikit. Dia itu orang yang udah mencapai financial freedom. Artinya apa? Artinya soal keuangan udah nggak pusing. Dia memang nggak punya kerjaan 9 to 5 yang jam 9 masuk, jam 5 pulang gitu ya. Tapi dia sudah mencapai kondisi financial freedom. Kemarin waktu saya cerita sama customer, ada yang nanya, nggak kerja kok bisa financial freedom? Ya karena dia berusaha mengumpulkan passive income selama bertahun-tahun, membangun aset. Nah itu yang akan bisa kedepannya itu membiayai kehidupan dia gitu. Kalau di orang kita di Indonesia masih banyak yang belum punya kesadaran untuk mengumpulkan aset di hari tua, direncanain dari sekarang gitu, atau namanya tabungan dana pensiun. Di kita itu kebanyakan masih sibuk bekerja, pakai uang senang-senang, pas udah tua nggak ada uang, harapin anak transfer. Kebanyakan masih begitu. Akhirnya membebani generasi berikutnya jadi sandwich generation. Jadi lapisan atas juga hidupnya mepet, lapisan anak ke bawahnya juga mepet akhirnya. Nah, kalau orang ini dia itu sudah menyiapkan, jadi sudah ada passive income di usia dia yang sekarang ini yang sekitar mungkin 30-an akhir menuju 40 ya, saya kurang tahu ya. Tapi dia itu sudah mencapai financial freedom. Tapi ya satu hal yang dia cerita sama saya, dia itu kan kolektor banget nih amulet luang puhong. Itu semua amuletnya nggak ada yang dilepas sama Luang Puhong punya amulet. Disimpan. Katanya apa? Dari pengalaman dia 20 tahun ngumpulin amulet Luang Puhong, yang dia rasakan apa? Kedepannya semakin baik, semakin baik. Bahkan dia merencana itu mewariskan kepada anaknya supaya keturunannya itu tidak mengalami kesulitan. Karena dia tahu amulet Luang Puhong semakin lama semakin mahal, semakin bernilai, pasti anak keturunannya akan susah untuk mendapatkan.
Karena kalau master-master besar di Thailand seperti itu, nggak ada batasan atasnya. Sky is the limit, limitnya adalah langit. Jadinya dia tahu ini akan berguna untuk keluarga dia, keturunan dia. Itu adalah harta dia yang paling berharga. Dia itu kumpulin 20 tahun sampai sekarang, meskipun amulet tulang pohon udah tinggi nilainya, dia masih ngumpulin. Karena dia tahu pakai amulet tulang pohon, dibilang tenang, yang penting kita tenang, berusaha, udah get rich kata dia. Get rich ya maksudnya rezeki masuk lancar katanya. Itu yang dia sharing ke saya. Nah makanya untuk level yang seperti ini udah nggak mikirin fungsi lagi, hanya memikirkan koneksi dan kumpulin amuletnya sebagai koleksi. Koneksi apa? Koneksi batin sama gurunya, dan juga koleksi sebagai menikmati keindahan, menikmati hasil karya gurunya. Kurang lebih seperti itu. Itu inti dari video kali ini. Tadi saya janji mau kasih share screenshot dari customer yang mau berbagi ya. Habis ini akan saya tunjukin chatnya. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, beliau ini kebetulan berdomisili di Malaysia, di luar negeri. Dan ketika saya terakhir kirim, beliau itu menceritakan pengalamannya. Memang belakangan ini saya agak bingung juga, karena setiap waktu beliau itu terus-menerus order amulet. Saya kan nggak tahu dong pengalamannya apa. Sampai akhirnya tanpa ditanya, beliau cerita nih di WhatsApp ini. Nah, teman-teman bisa lihat, saya akan bantu bacakan. Beliau bilang, oke siap kok, maksudnya tuh merespon pada pengiriman yang terakhir saya post, yang saya fotoin di atas ya. Di sini saya cuma mau bilang, katanya, saya puas hati sama Hong Amulet, intinya doa apa yang dituju, kebuka, atau terbukti, makasih ya kok. Ini bulan depan kalau ada rezeki, mau amulet dari Acandam. Nah ini dia mau ngambil lagi rencananya. Tapi saya penasaran dong, maksudnya belum ada cerita apa-apa, tapi dia kan tetap ambil terus gitu. Nah, makanya saya tanya, boleh sharing nggak ada pengalaman apa? Terus dijawab, banyak kok, memang Kunpen Sen Satan Luang Pomian mantap. Nah, memang waktu itu kan saya rekomendasi Kunpen Sen Satan, untuk pakai aja, karena itu Kunpen untuk melewati masa-masa sulit. Terus saya penasaran sama kisahnya dia, akhirnya dicerita, kemarin pas ambil gaji, kan pas banyak orang di dalam bank, saya baru aja nunggu antrian, nggak ada 10 menit. Ada orang datang, orang Cina, maksudnya orang Chinese kali ya, bilang sama saya, Dek, di sini juga nggak bisa ambil loh, dia bilang gitu. Orang itu pun baru datang, atau turun dari motor, bilang gitu intinya. Doa Luang Pomen Wat Bancang itu kalau pakai kunpennya selalu nggak ada hal yang sulit katanya. Selepas saya ambil, ada orang di pinggir jalan, intinya orang nggak mampu lah. Saya ingat kata Koko, jangan lupa berbagi, di situ saya jalanin apa kata Koko. Saya beliin makanan sama air minum, intinya ya terima kasih lah sama Luang Pomian juga. Ini sebagian kecil cerita saya. Masih banyak lagi cerita yang happy, nggak disangka-sangka kok. Kemarin orang bule baik sama saya walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau dari sini justru fokus saya adalah di bagian yang nggak terduga-duganya itu ya, sama yang dibilang, sebentar saya bacakan dulu ya, saya perhatiin tadi ada satu poin yang menarik perhatian saya. Oh, tidak ada hal yang sulit, karena ya memang itu kan Kunpennya Luang Pomen yang waktu itu saya rekomendasi ke beliau itu memang tujuannya melewati masa-masa sulit dalam hal keuangan, keberuntungan dan sebagainya. Nah, saya tuh rekomen banyak master ya, kayak Luang Popat, terus udah gitu Acandam. Makanya kan beliau mau ambil Acandam juga kan. Karena amulet-amulet kita tuh udah kita pilihin yang bisa bawa manfaatnya tuh jos buat teman-teman. Ini pengalamannya dia. Karena pengalaman kayak gini justru akan lebih menyenangkan ketika langsung dialami daripada kita patokan pada fungsi-fungsi gitu. Memang saya akan usahakan memberikan gambaran secara umum di dalam fungsi setiap amulet. Tapi maksud saya itu penekanannya nanti di akhir adalah di pengalaman nyatanya. Itu maksud saya. Nah, ini adalah salah satu sharing yang bagus dari teman kita di Malaysia. Oke, mungkin gitu dulu karena udah cukup panjang videonya. Kita ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo dalam video-video yang lain. Teman-teman bantu subscribe channel ini ya, komen dan share ke teman-teman lainnya biar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video dan amulet ini. Terima kasih.